Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan jamaah pimpinan cabang Muhammadiyah Indonesia, Tunggalan, dan ini ada dari itu yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya kita dipertemukan di Masjid Al-Huda ini dalam rangka tawasul bil haqi, tawasul bis sabr, berbagi pengalaman, sharing dan belajar bersama di kajian pagi pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa juga bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimahumullah, pada pagi hari ini tema yang disampaikan oleh BCM dan BCM kepada saya memotret Muhammadiyah dalam gerakan pendidikan yang unggul. Saya menyiapkan tema yang lain, sebetulnya khawatir saja gitu. Nanti ini kalau tema pendidikan biasanya di awal-awal gitu. Tapi hanya melihat saja kira-kira nanti seperti itu. Makanya pagi-pagi tadi saya tanya Mas Dona dulu, Mas Dona, ini audionya apa maksudnya? Oh, ini banyak guru ya sudah. Jadi Bapak Ibu bukan apa menurut saya, jadi biar nanti bisa nyambung saja. Berbicara tentang pendidikan di Muhammadiyah, saya kira Bapak Ibu yang terutama mungkin di pengurus ya, ini kan kalau kemudian ada kajian-kajian atau kegiatan yang di Muhammadiyah itu kan sudah sama-sama paham bahwa Muhammadiyah itu mendirikan amal usaha di pendidikan itu sebelum Indonesia merdeka. Oleh karenanya tidak berlebihan jika ada kalimat-kalimat yang menyampaikan pendidikan Muhammadiyah itu lebih tua daripada pendidikan di Indonesia itu sendiri, karena berdirinya sebelum Indonesia lahir. Kalau kita lihat di Yogyakarta itu ada SD Muhammadiyah Surahatan, itu SD sekolah yang pertama didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekolah yang melebukan dekat Mu'alimah. Itu kagungan mobil, numpak mobil, itu satu mobil. Beda motornya itu, kita simpangan baru saja. Jadi saya pernah ke sana. Sekolahnya kecil dan sempat terpinggirkan juga karena memang mungkin terabaikan. Tapi ketika saya ke sana setelah akreditasi, di sana akreditasinya itu sempat bangkit dan nilainya sempurna 100 Pak Presiden. Saya ngomong Pak Presiden karena beliau kepala sekolah sempurna 100. Saya melihat dokumennya nilainya 100. Jadi ini mengawali saja Bapak Ibu semuanya. Berbicara tentang pendidikan, ya memang pendidikan di Muhammadiyah itu
yang hadir di sini, menurut saya mari kita luruskan niat kita bahwa sekolah itu sebenarnya menjadi pusat dakwah juga, menjadi pusat dakwah, bukan hanya sekedar kemudian pokoknya aku ngulang cacah sesuai kurikulum selesai. Tidak. Ini menjadi pusat dakwah yang mana jika sekolah kita ini besar, sekolah kita ini maju dan menjadi salah satu yang unggul di daerah kita, ini semakin banyak orang yang mengenal Muhammadiyah. Kenapa di Muhammadiyah itu kemudian ada kata-kata unggul? Di pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Muhammadiyah ini sudah digaungkan bahwa sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah unggul. Bahkan ada semacam penilaian, kalau kita kenal sekarang di PWN itu adalah MFS, Muhammadiyah Future School. Ini bapak-bapak yang barangkali di PCM ini nanti bisa mulai menata sekolah-sekolah yang ada, baik itu TK maupun SD, barangkali ada SMP dan sebagainya, bahwa Muhammadiyah Future School itu adalah program dari wilayah yang di Jawa Timur ini yang digalakkan, yang kemudian ini akan dilakukan terus untuk apa? Untuk memberdayakan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tahun ini kalau tidak salah di Ngawi ini nanti ada MA yang akan divisitasi oleh PWN. Kenapa sih harus unggul? Kenapa sih harus unggul? Jadi Bapak Ibu, karena Muhammadiyah menginginkan salah satu gerakan dakwahnya lewat lembaga pendidikan. Dalam hal ini saya menyampaikannya lembaga pendidikan, bukan pendidikannya, tapi lembaga pendidikan, karena pembatasannya akan lebih pas. Jadi kenapa lembaga pendidikan itu harus unggul? Ya, saya kira terkait dengan hal ini semuanya sudah paham. Semuanya sudah paham. Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu guru sampun paham. Kenapa harus unggul? Unggul itu artinya diminati oleh masyarakat. Unggul itu berkemajuan. Unggul itu berprestasi. Begitu. Hari-hari ini sekolah-sekolah sebagian sekolah-sekolah swasta yang termasuk di dalamnya adalah sekolah Muhammadiyah, nek sampun mendekati bulan Juni ini kok resah. Saya tidak tahu bahwa Bapak Ibu resah atau tidak. Resah apa? Resah murid. Resah murid. Kalau kita resah murid, berarti sekolah kita ini masih belum diminati masyarakat. Kalau merujuk pada arti kata tadi bahwa unggul itu diminati masyarakat, berarti sekolah kita ini masih belum unggul. Sekolah kita ini masih belum unggul. Jadi kalau flashback saya pribadi, saya dulu pernah di pertama kajian-kajiannya jadi guru di SD Muhammadiyah GKB di Gresik. Tahun ke-4 saya masuk. Ya sama, di sana itu berjuang, tapi perjuangannya itu tidak begitu berat.
karena sebagian pengurus itu menjadi pimpinan di perusahaan-perusahaan, sehingga anak buahnya itu banyak yang kemudian dimasukkan di SD Muhammadiyah. Dan memang terbukti ketika di SD Muhammadiyah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, dari sisi program dan kurikulum serta yang lainnya berbeda, sehingga banyak yang tidak kecewa, dan itu membuat sekolah itu akhirnya sebelum meluluskan sudah menolak. Jadi seperti itu. Nah, ini kegalauan kita. Saya di SD Muhammadiyah Sartenawi masuk tahun 2005 sama fluktuatif. Murid itu sekarang saya masuk 2 kelas. Tahun 2005 itu kelas 1-nya 2 kelas. Berikutnya itu turun. Terus naik lagi, terus turun lagi. Sampai pada akhirnya di tahun 2013 kalau tidak salah, itu kita menolak murid karena ada penyalahgunaan lokal. Menolak murid. Satu kelas sudah kita isi 33 kalau tidak 34. Karena menolak murid, ada wali murid yang gelo karena ditolak, terus ngatur tentang MAPDN ketika itu Pak Gunadi. Pak Gunadi telepon saya, Mas, muridku piro? Sampai kali kelas Pak, apa nolak murid? Begitu Pak. Lah menika aja mbok tolak. Lah apa alasannya nolak? Ya sudah penuh Pak, tidak punya keuntungan. Ini ngomong tak kayak gedung gitu. Nah ini kan ya artinya ya saya sudah ada sampai terlanjur kan. Jawaban paling nyaman itu pun terlanjur. Jadi seperti itu. Nah, artinya saya yakin semua sekolah unggul itu memulainya dari bawah. Kenapa sih kemudian sekolah Muhammadiyah itu unggul? Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada peraturan nasional dan Muhammadiyah sendiri yang mengatur tentang pendidikan, menurut saya ini sudah tepat. Jadi di Muhammadiyah itu punya kaidah. Ada kaidah, aturan yang mengatur tentang kepegawaian dan yang mengatur tentang kurikulum. Muhammadiyah itu sudah punya kelebihan yang luar biasa untuk menjadi sekolah unggul. Di Muhammadiyah itu mengharamkan sekolah kita ini tidak ada yang tidak melaksanakan kurikulum Muhammadiyah. Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan bahasa Arab, ditambah dengan bahasa Inggris. Dan seingat saya selama saya menjadi guru dari tahun 99 sampai sekarang, tidak pernah Muhammadiyah itu tidak mensukseskan program nasional. Artinya Bapak Ibu semuanya, bahwa sekolah Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu sendiri itu berjalan seiring dengan pemerintah, dengan negara. Kurikulum 2013, mohon maaf kalau saya harus juga nama, ketika itu yang digulirkan oleh pemerintah, dalam hal ini menterinya adalah Pak M. Nuh ketika itu, yang beliau itu bukan orang Muhammadiyah. Yang mendukung pertama itu adalah Muhammadiyah. Mendukung pertama Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah di garda terdepan. Yang kedua, Muhammadiyah itu ada kurikulum sendiri yang sudah dismubaris. Bahkan ketika bahasa Inggris dihilangkan oleh pemerintah dari kurikulum, Muhammadiyah tetap mengadakan. Artinya apa? Muhammadiyah memandang bahwa ada kurikulum-kurikulum yang mestinya ini bisa dilanjutkan untuk menjawab tantangan saya. Memotret sekolah unggul Muhammadiyah itu Bapak Ibu semuanya, kita berbicaranya Pak Abdul ini berbicara agak rinci.
menjadi momok dalam arti positif. Jadi momok itu anak itu sudah orang tua itu sudah takut kalau anaknya tidak terima di SD Muhammadiyah, tidak terima di SMP Muhammadiyah, tidak terima di SMA Muhammadiyah. Itu ada yang seperti itu. Di lingkungan kita sendiri ada SD Muhasa, di Madiun ada SD Muhtadi, di Ponorogo ada SDMT, Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu. Dan sebetulnya semua itu mulainya sama, bukan mulai dari besar, mulai dari kecil. Kalau tidak salah, SDMT Ponorogo itu dulu adalah FI yang mau mati. Kemudian mau melaksanakan perubahan, merubah menjadi SDMT itu, dan kemudian besar baru beberapa tahun terakhir. Dan ini sudah menolak siswa. Oleh karenanya, sekolah-sekolah Muhammadiyah ini selalu bertransformasi, yang kemudian di dalamnya ini mengimplementasi dari amanah-amanah Muhammadiyah. Oleh karenanya Bapak Ibu guru ini harus, monggo yang punya pengambil kebijakan baik PJM, PJA maupun kepala sekolah, harus disampaikan bahwa Bapak Ibu guru itu kader. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa jadi orang yang unggul. Bapak Ibu guru itu adalah kader Muhammadiyah. Tidak yang kemudian Bapak Ibu guru ini hanya masuk mengajar selesai. Mengajar dalam arti mengajar pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru ini harus ditanamkan, Bapak Ibu guru harus ditanamkan semua aktivitas Bapak Ibu ini ya harus aktivitas Muhammadiyah. Bu piye carane? Kalau katakanlah nek SD ya Ustaz Mas Dunawi. Ibaratnya begitu karena sebagai pimpinan. Tapi kan Mas Dono punya BCM, Mas Dono kan punya PDM, kan punya Majelis Tugas Menunggu. Jadi rata-rata sekolah-sekolah yang kemudian maju di dalamnya itu sudah di dalam internalnya itu sudah kuat mengkader. Jadi kalau sudah militan insya Allah ini guru-guru ini nanti akan lebih mudah untuk mengatur dirinya. Jadi nggak usah diatur. Artinya nggak usah sampai mengatur, tapi mudah untuk mengatur dirinya. Sebagaimana barangkali bapak-bapak, ibu-ibu di kepengurusan itu sudah mengatur dirinya sendiri. Coba bayangkan kamu dan ini dari itu kajiannya itu benar saja bisa mengatur dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu guru kita sudah bisa mengatur dirinya, bukan kepala sudah otomatis akan menjalankan kegiatannya sendiri. Autopilot kalau di pesawat, autopilot. Jadi pamannya pilot itu turun, ya pesawat itu akan mengikuti jalurnya sendiri. Kalau sudah seperti itu, sekolah ini, amal usaha ini, lembaga pendidikan ini akan terbentuk, akan terpola, dan ini akan menjadi keunggulan Muhammadiyah. Kenapa harus begitu? Kenapa sekolah kita harus unggul, Bapak Ibu? Yaitu tadi gerakan kita terhadap dakwah harus dikembalikan ke sini. Jadi saya punya pengalaman ini, saya ceritakan di mana-mana. Ketika saya di Gresik itu punya satu murid, kita tuh membiasakan sholatnya bersama semua. Punya satu murid itu, ketika kita kontrol buku sholatnya kan berjamaah dulu. Itu ada satu anak yang tidak berjamaah.
ayahku loh Pak, tak jamaah ini jawabnya gini, wes kamu sholat dulu. Lah ayah, ayo jamaah, wes tak sholat dulu. Ayah tak kebugiain, sholat isya itu. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kira-kira ini yang berhasil dididik yang mana kan itu? Rumahnya, di rumahnya pendidikan itu apa di sekolah? Ini yang menurut saya bahwa lembaga Muhammadiyah ini menjadi lembaga dakwah. Dari anak ini bisa membawa Muhammadiyah, bisa membawa Islam itu adalah kuat. Banyak orang itu, banyak pihak-pihak lain yang kemudian merasakan keberagaman, artinya belajar agama itu dari anaknya. Ada murid saya yang menjadi orang tuanya ngaji. Jadi dari awal, jadi sekolah undur itu tidak harus kemudian kita nuansanya nuansa paling utama adalah bahwa kita ini sekolah dakwah. Dengan sekolah dakwah kami akan diminati orang. Dengan kita mengatur kaderisasi guru-guru kita itu menjadi guru-guru kader, kader-kader Islam. Ini akan menyebar kemana-mana, auranya akan menyebar kemana-mana. Kalau di sini Pak Dona kan sudah rumahnya sini, agak nyaman itu. Artinya tidak ada masalah dengan lingkungan. Jadi kalau di amal usaha Muhammadiyah kemudian ada masalah dengan lingkungannya, itu juga perlu dipertanyakan. Mestinya sebagai lembaga dakwah Muhammadiyah, lembaga dakwah Muhammadiyah itu juga bisa mewakili lingkungan, termasuk sekolah kita. Ada tetangga sekolah yang kira-kira pengen sekolah di situ, ya harus kita permudah, jangan dipahit. Kalau bisa kita terus kenapa dipermudah? Ini adalah keunggulan di lembaga Muhammadiyah, di lembaga pendidikan. Karena masih ada di lembaga pendidikan kita itu yang lembaga pendidikannya Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyahnya itu kurang. Kata saya sama wis paham. Bukan hanya kurang, tapi kadang gitu, sama sekali tidak ada. Sekarang alhamdulillah hal yang paling mudah yang kemudian sudah didengungkan oleh Muhammadiyah dari pimpinan pusat, bahwa kegiatan di Muhammadiyah itu tidak boleh jika tidak ada HW dan tapak suci. Sekolah kita yang tidak menggunakan HW dulu sekarang sudah enggak ya. Ini ada banyak dulu masih tidak menggunakan HW. Ini saya tidak kemudian membenturkan dengan pemerintah, enggak ada apa-apa sebenarnya yang di negeri enggak, tapi kenyataannya begitu. Tapi kan mesinnya bisa dibuat double track, katakan. Ya, pamannya hari pramuka yang ada pramuka, tapi hanya itu saja, yang lain kegiatan lainnya wong sebetulnya inti kegiatannya sama di kepanduan. Wong saya itu juga PNS itu. Ini rata kenal HW, kenalnya pramuka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkadang hal-hal yang kemudian mereduksi lembaga kita itu dari kita sendiri, termasuk di dalamnya adalah tenaga. Kita tuh harus implementatif lembaga. Kalau kan menjadi lembaga itu implementatif. Yang pertama, tenaga.
tenaga kita itu ya harus mengikuti kita. Karyawan kita, karyawan itu ya guru, ya tenaga pendidik dan kependidikan, ya harus mengikuti kita, mengikuti aturan Muhammadiyah, mengikuti PJM. Di dalam kaidah itu ada tidak menentang pimpinan di aturan. Saya punya aturan dari pimpinan pusat, tidak menentang pimpinan itu. Nah kalau terus ada tugas dari atasan tidak dikerjakan, itu kan nampaknya menentang. Nah ini mestinya menjadi penilaian. Dan saya yakin sekolah tersebut akan timpang jalannya. Apalagi kalau kemudian itu terkait dengan persyaratan. Wayahe ngaji neng PJM lah teko, ngaji neng Gondi ya teko. Ini kan ini saya mengalami, ini pengalaman saya sampai komunikasi dengan Yai Ron ketika itu menjadi ketua PDM. Mohon maaf, akhirnya saya berhentikan. Tenaga saya berhentikan. Karena ini nanti tidak akan berjalan dengan baik. Saya panggil sampai 2 kali. Dan saya sampaikan, ini pengalaman ini dari saja. Ketika itu sudah ada keputusan Muhammadiyah bahwa Ramadan, awal Ramadan tanggal sekian, kemudian Syawal tanggal sekian, nanti Dzulhijjah tanggal sekian. Karena kita di Muhammadiyah, saya sampaikan Bapak Ibu semuanya harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada satu guru yang nggak ikut, malah pamit. Pak, saya pamit nggak masuk karena mau sholat. Duh, kok gitu? Saya telepon ke pimpinan, ke PD-nya langsung terkait. PD menyampaikan, monggo Mas Ibu pun diselesaikan saja. Akhirnya, walaupun kemudian orang tuanya nggak terima karena masih hujan, polisi orang tuanya marani sisa aman lengkap. Sing bagi kerja itu sinten Pak, jenengan putrane. Kalau memang seperti itu sudah Pak, dari awal sudah teken kontrak mengikuti semua aturan di rumah. Oleh karena itu ini harus kita tegakkan dulu, harus kita ingatkan dulu dari awal untuk tenaga kita, karena itu semuanya tadi itu kader. Jadi guru, karyawan, tenaga semuanya di amal usaha itu adalah kader, karena nanti kita akan mendapatkan Muhammadiyah. Ya jujur saja kalau kemudian di guru karyawan ada kegiatan yang disampaikan oleh Tiga dan tablik tarjih untuk dites sholatnya, tidak sebetulnya ya saya setuju saja. Atae guru saya aja yang saya di SMP ini ya, saya tidak di SMP itu baru semua, tapi saya belum di situ. Kemarin itu bercerita hampir semuanya itu ada yang malah nggak apa tuh bacaan sholat itu. Lagi gitu. Gitu. Jadi seperti itu sampai kemudian, nah, ini ada kajian khusus yang kemudian kita tingkatkan guru-guru kita untuk terkait dengan itu. Dan kemarin sudah kita cek lagi, alhamdulillah teman-teman sudah luar biasa. Dan itu permintaan dari sendiri, permintaan. Disampaikan barangkali di negara itu ada perintah itu ya luar biasa. Ya, nanti insya Allah kalau guru akan begitu. Insya Allah. Yang pertama tentang tenaga. Kemudian dari sisi kurikulum,
yang sangat terkenal di luar. Beberapa kali kalau ketemu dengan orang itu maklum ini jenengan Muhammadiyah. Lalu kenapa Muhammadiyah itu kan perlu pendidikan, kemudian rumah sakit kesehatan, pun betul ada senarane. Jadi ini Muhammadiyah itu terkenal ketika semua mungkin lembaga pendidikan atau bahkan mungkin pemerintah belum meluncing satu program, Muhammadiyah sudah meluncing itu. Muhammadiyah sudah meluncing itu. Ketika sekolah-sekolah lain, lembaga-lembaga di lingkungan lain belum ada yang namanya kegiatan-kegiatan IT dan robotika, di sekolah Muhammadiyah sudah ada lembaga-lembaga yang kemudian setelah 10 tahun ramai di lembaga lain, Muhammadiyah sudah robotikanya sudah internasional. Ini salah satu saja. Karena apa? Dakwah itu menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Makanya Bapak Ibu semuanya, monggo ini yang pengurus, yang kepala sekolah, yang guru, buatlah menurut saya, buatlah program yang kira-kira yang dunia itu enak. Saya kira-kira yang dunia enak apa dibuat? Iya, dibuat. Buat sekolah menjadi lembaga yang unggul ya seperti itu. Yang kira-kira yang lainnya belum ada kita buat. Yang kira-kira lembaga pendidikan itu membuat anak-anak menjadi gembira, mau mulai. PR kita kan begitu. PR kita itu kan bagaimana anak-anak ini, bagaimana yang ada di dalam lembaga pendidikan ini menjadikan lembaga ini sebagai rumah kedua. Sebagaimana bahwa kita di cabang, kita di daerah ini sangat mencintai apa yang namanya yayasan kita, apa yang namanya persyaratan kita. Saya nggak ada itu. Saya itu sudah capek kalau saya izin. Bahwa mungkin kita boleh awan susur bumi. Mungkin Pak Rustam juga begitu. Karena manusia saja. Tadi saya tanya, terus saya ngisi-ngisi tak benar saja tahu. Harus manusia pasti. Artinya kalau sudah seperti itu, kan awan susur begitu. Di akhir semester kemarin saya didatangi guru saya. Kalau itu menghadap. Gimana kan, Mas? Pak, besok satu pekan pertama kita masuk ya di bulan. Saya agak kenapa? Karena menurut saya tidak ada program. Kenapa kalau belum seminggu menunggu? Kita persiapan Pak untuk administrasi dalam 1 tahun ke depan. Karena kemarin sudah raker kita. Terus apa yang disiapkan ini sudah. Menurut saya ini sudah mulai guru-guru ini kaderisasinya sudah mulai tampak, sudah mulai cinta di sekolah, sudah mulai mencintai lembaga, dan nanti lama-lama akan hampir di semua lembaga pendidikan kan tidak 100% itu awalnya bahkan Muhammadiyah bisa IT. Saya ingat ketika kejadian tahun berapa tidak, kasusnya Pak Amin Rais jadi ketua MPR yang Pangapunten Gus Dur turun itu ya, di Universitas Muhammadiyah Gresik yang saya dengar, karena sekolah saya itu di belakangnya Universitas Muhammadiyah Gresik, itu banyak sekali tenaga-tenaga yang di situ itu dari lingkungan sebelah. Yang ketika ada kejadian itu rusak dari dalam. Itu dengar itu ya pertemuan mencekam. Ketika itu teman-teman saya di DKV, di SD itu sampai ayo dari komputer sampai seperti itu. Saking ramainya di mana-mana. Termasuk orang-orang dari internal yang
tahu langsung karena kita sendiri jarang berkomunikasi. Tapi info yang karena ada beberapa teman yang ketika itu sudah masuk di juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini melalui proses, proses dan tenaga kita seperti itu, dan kurikulum kita juga harus kita atur bagaimana agar kita ini di atas yang lain. Nah ini kenapa seperti itu? Ya sekali lagi, jenenge sekolah unggul ya tidak mudah. Kalau panjenengan yang di petani namanya dititipkan mesti terus kita tahan hama, wis kuat, wis nanti sekolah unggul, lembaga pendidikannya itu hanya tahan dari segala cobaan-cobaan yang mungkin akan menghantam internal, kemudian kurikulum. Monggo lah, mungkin yang di lembaga pendidikan buat kurikulum yang kira-kira itu tadi yang jujur ya. Jadi terkadang ini bahasa saya kalau teman-teman ketika di SD dan SMP manapun mungkin kadang-kadang kalau terlibat ada instruksi dari dinas, nanti liburnya sampai sekian, atas diberi tak tambah. Iya, mungkin sampai sekarang. Jadi anak-anak ini besok di SMP itu masuk tanggal 14 dan tanggal 13, jadi hari Selasanya masuk. Kenapa? Hari tanggal 13 hari Senin guru harus masuk semua, saya tidak menerima izin, semuanya harus siap dari Selasa. Jangan sampai ada anak yang merasa tidak nyaman datang ke sekolah. Itu, tapi gitu. Termasuk di SD yang sekarang masih diwariskan itu. Maksudnya ketika disuruh libur, ada ujian siswa, ada ujian sekolah, anak kelas yang selain ujian sekolah harus libur. Enggak, saya masukkan. Saya menyampaikan ke dinas. Saya sampaikan ke pengawas ini masuk. Nah, kenapa masuk? Gurunya ada, kelasnya ada, ruangannya ada, dan tidak mengganggu yang ujian. Kenapa harus libur? Jadi, Pak Warjo para penelitian ini rada-rada tapi saya punya dasarnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, monggo, jangan harus sama, Mana yang kira-kira kita akan memberdayakan? Mana yang akan memberdayakan? Program-programnya, nek sing liyane rekreasine yang tawang mangun, yang peran kritis, bisa-bisa rekreasi yang sawah. Nah ini sawah kan juga yang benteng. Artinya di inilah kita kelola di mana agar sesuatunya ini bisa menjadi anak-anak menjadi bahagia. Tidak harus di kelas. Apalagi kalau kemudian kita memperlakukan lingkungan itu sama dengan lingkungan masa kita. Ayo bocah sing nganteng kok mulai dhisik, zaman sekarang bisa rapat. Yes. Kurang sekarang sak kelas nganteng gurune itu dhisik. Ini yang kemudian harus kita bongkar. Kurikulum itu yang membongkar kurikulum dibicarakan bersama. Kemudian jangan lupa kita punya sekolah lembaga itu punya atasan yang namanya persyarikatan. Dan persyarikatan diatur kesulitan. Nek panjenengan itu yang diamanai sebagai pengurus punya yang harus diurus adalah amal usaha atau pembangunan. Nah, apapun itu bentuk
sehingga jalannya nanti tidak terkesan jalan sendiri-sendiri. Monggo silakan. Harap rapat. Rapatnya kalau kami di Ngawi, rapatnya terlalu. Rapatnya terlalu biasanya izin terus BA. Kosong kurang, ayo memang begini. Karena memang gaya komunikasi kita itu kita warungan. Jadi seperti itu. Tidak harus yang kemudian harus terlalu formal. Memang ada kalanya formal, ada kalanya formal. Hal-hal yang kemudian harus formal ya diformalkan. Ini terkait dengan hal-hal yang kemudian kita jalankan, tetapi di atas itu semua Bapak Ibu semuanya, ya ini sekali lagi ya kembali ke di atas itu semua kita jangan pernah kendas, terutama ini yang mungkin yang kemudian bersentuhan langsung, jangan pernah kendas untuk selalu nyambung wali murid, nyambung yayasan, nyambung anak, nyambung lingkungan, nyambung Gusti Allah, nyambung Gusti Allah. Kita harus yakin, harus yakin. Kita itu pernah sudah punya tanah, akan kita buat lapangan untuk main untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin Pak Rustam nanti atas SD pertama, SD Muasa pertama ini atas belum SD ini kok Pak. Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain awal berdiri, itu hasilnya tidak paling bagus, bahkan bisa menjadi yang paling juga karuan secara bangunan. Kalau mau masuk ke lantai 2 itu sempit, tangganya pun sempit, dipakai bersimpanan itu udur-uduran, tercekak, hanya untuk satu orang. Nek rada dhuwur kedaduk enten wali murid itu yang selalu protes karena wong rada dhuwur kedaduk kan itu ada kelasnya, itu ada 2 kelas yang kita singkat 7 kali 8 kita jadikan 7 kali 4 itu 2 kelas 4 kali 7 ini lah ya kok baru kelas TK kan. Saya tidak tahu TK standarnya berapa. Ya. Kemudian pada zaman Pak Salim Ulami itu membebaskan cerita di depan sampai terbeli, alhamdulillah. Tapi lama, 2005, 2006 sampai 2010 baru lunas. Kewajiban kita yang melanjutkan itu bagaimana memanfaatkan banding untuk tugas lemak. Urukan itu kita nggak tahu. Sampai ketemu dengan Pak Solihin Anan, Pak Sol itu yang sekarang di BUM, kan memang sejak dulu saya akrab dengan Pak Solihin, dengan Pak Mulyana yang sebelum Pak Solihin itu Bul, kalau memanggil saya jangan gitu, kita nggak pakai papaan gitu. Kalau saya memanggil Cak Bul, ini tuh Stop, percaya kita tuh sampai saya Pak Joko Pak Joko yang menggantikan saya sekarang di SD, kita tuh sampai itu pun kita sudah berdoa, sudah sampai ibaratnya nangis berdoa. Mau beli tanah uruk aja sampai sekian bulan tidak bisa. Hingga pada tahun 2014, 13, 14 itu ada tawaran dari Pak Keno dan
pernah gitu menyampaikan gelem ora bantuan. Biasanya kan bantuan diukur lah, bantuan sampai 3 kilo, bantuan 950, semuanya 1 miliar, 950. Bantuan untuk gedung kita mau, akhirnya itu dibangun itu ternyata dari rak dan gambar 950 itu baru bangunan kasar, belum ada lantainya, belum dilus, inam segoto, sekaratan itu. Nah ini kita harus dihidu. Di tahun yang sama kita dapat bantuan perpus dari kementerian. Saya menyampaikan kepada timnya, Pak ini apa harus gambarnya sama? Enggak, pokoknya tidak mengurangi luasan. Akhirnya kita bangun di gedung itu juga 130 kalau tidak salah. Jadi semuanya itu sekitar 1,8 miliar 80 juta. Terus kita berkomitmen dengan kaum, maaf ya itu bagian kita menurut saya. Ini ada Pak Dul, bahwa kaum itu representasi dari kepala sekolah, harus tahu semuanya. Urusan jenengan sebagai kepala urusan semuanya harus tuntas. Dan kalau ada apa-apa kita bicarakan bersama, kita bicara. Gimana kita selesaikan? Oke, selesaikan Pak. Nambahnya sekitar 700 juta. Jadi habisnya itu hampir 1,8. Yang sampai sekarang yang saya pikir itu 100 juta kayak ke kok gimana kan? Sekarang ini setelah 1 tahun itu ditangkap, masih itu 100 kita kok mas? Saya tidak tahu itu, pokoknya kita tahu dan bendahara itu selalu mas ini ada uang ini, ada uang dicarikan ini, ada uang. Sampai 700, sebagian memang kita pinjam tapi tidak kebal, pinjam tabungan anak-anak, tapi kemudian kita kembalikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada tahap yang sekian itu saya semakin yakin bahwa selama kita dekat dengan yang di atas, insya Allah semua akan diberikan kemudahan. Jika kemudian tidak kayak lagunya anak maksud, kalau tidak hari ini berarti depan, kalau enggak minggu depan berarti kan bulan depan, kalau enggak bulan depan kan berarti tahun depan. Saya kalau menceritakan ini selalu mau menangis karena benar-benar saya alami yang sebetulnya tidak masuk akal di tahun itu. Makanya seperti itu. Ini bagian-bagian menurut saya bagian-bagian penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam mengelola lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pengelolanya, yang kedua adalah guru-gurunya, yang ketiga adalah persyarakatan, yang keempat itu adalah kita harus juga dengan yang di atas. Dan kita biasakan ketika kita menyampaikan hal-hal kepada anak hiburan, jangan pernah untuk menggunakan pesan kepada orang tua tentang ibadah, tentang puasa, tentang kita harus bangga ketika kemudian murid kita ini menyampaikan, Pak saya hari ini puasa. Kita harus bangga menyampaikan kepada anak. Kalau ada anak menyampaikan, kamu kenapa ngantuk? Tadi malam saya bersolat malam. Jadi tidak kemudian anak ngantuk di malam, ditanya dulu, tidak mau ini sholat ya bisa. Wong saya itu kan sholat punya yang ngantuk.
ya belum diberitahu. Masalahnya keuangan Pak. Nah monggo saya yakin sama, saya juga mengalami hal yang sama masalahnya keuangan. Tetapi kan tidak mesti harus nggak terserah duit atau kamar mandi itu bersih kan, jadi tidak. Kamar mandi tidak harus bagus, tapi bersih kan tidak. Kelas juga tidak harus kemudian, tapi juga bersih tertata rapi kan itu. Jadi sebenarnya masalah uang itu tidak menjadi masalah, malah khawatir rakyat duit menjadi masalah. Malah dibalik saja, dibalik saja. Sehingga Bapak Ibu semuanya dengan demikian ini yang kita lakukan, baik proses pasti berproses. Saya di lembaga baru ini ya berproses, karena ternyata membenahi internal itu tidak cukup 1 tahun, tidak cukup 1 tahun. Jadi membenahi internal, karena saya yakin bahwa ketika internalnya tertata, sama itu tadi mengkader nanti yang lain akan. Nah, itu saja Bapak Ibu. Ini kajian kami, ini kajian sekolah. Mohon maaf karena saya juga mengikuti yang kemudian diamankan kepada saya, dan monggo kalau memang dirasa dan perlu untuk suatu saat berbincang-bincang atau mungkin sama-sama sharing terkait dengan sekolah, kami persilakan. Saya insya Allah akan bersedia. Jadi untuk ini saja, saya masih biasa itu tidak ada uang tambah, tidak ada. Jadi gaji itu mau gaji itu tidak bisa. Saya tidak bisa di sana, tidak masih di sini lari. Dibayar ini kita mau masuk satu atau balik ini. Oh, tidak ada. Jadi seperti itu. Sekarang sudah ada surplus berapa puluh juta. Jadi ini bagian dari mengkaderkan, dan kita harus istiqomah dalam menjalankan SOP di sekolah. Insya Allah saya yakin tidak ada yang tidak bisa kok selama kita menjalankan. Jadi itu saja yang terakhir bisa itu saja, artinya semua sekolah itu tidak masalah duit, tuh sekolah sepi petralnya masalah duit, jenjangnya bermasalah gitu. Nggak ngomong masalah duit, karena semakin besar sekolah programnya juga semakin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf jika ada kekurangan, karena kita yakin dimana kalau kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, itu nanti akan memberikan kebaikan pada anak kita. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini maupun semuanya, karena semua pada dasarnya adalah guru, semuanya pada dasarnya adalah guru. Cuma memang kemudian di lembaga yang formal itu tampak seperti guru, semuanya sebetulnya. Dan semoga apa yang ini sharing dari kami bisa memberikan